Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabira. وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا يا رب العالمين. Masyaallah hadirin wal hadirat baik sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, setelah kita bertakbir dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Selanjutnya pada kajian duha ini kita akan mengkaji surat yang ke-7. Surat 7 itu namanya surat Al-A'raf. Setelah surat Al-A'raf, sebelum surat ayatnya ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Cukup insyaallah sampai 11. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sadirin. Qala anzirni ila yawmi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Ayat 12. Allah berfirman, qala, ia ini ayat berbicara tentang pembangkangan iblis dan sekaligus manuvernya dalam menyesatkan manusia. Itu kalau diberi tema pembangkangan iblis dan manuvernya dalam menyesatkan manusia. Ayat 12 sampai 17 dan surah. Qala, siapa yang berkata itu Allah Rabbul. Ma mana'aka, apa yang menghalangi engkau? Allah tasjuda, untuk tidak bersujud. Ini yang dimaksud sujud kepada Nabi Adam alaihi. Nah, cuma memang kemudian saya tinggalkan bahwa sujud yang dimaksud dalam ayat ini tidak seperti sujud sholat. Karena sujud sholat itu hanya dilakukan kepada
Sujud artinya adalah penghormatan. Jadi iblis gak mau. In amartuka, tatkala aku perintahkan kepadamu. Setelah itu Allah katakan pada ayat ini, apa alasan iblis gak mau hormat, gak mau sujud kepada Nabi? Alasannya adalah alasan serius dan merasa iblis itu secara performa dan secara asal muasalnya merasa lebih baik. Secara senioritas, mana yang lebih dulu diciptakan? Jin, iblis, atau manusia? Jin. Maka di dalam surat 51 ayat 6 yang Bapak Ibu insya Allah Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu saya suka ditanya, ini gimana ceritanya? Quran ini kan untuk manusia, tapi kok Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks penyebutan jin dan manusia kok justru lebih duluan jin? Nah, jawabannya adalah karena memang dari sisi penciptaan secara historis bahwa jin diciptakan lebih dulu dari manusia. Maka Allah tidak mengatakan ya ma'syaral insi wal jin, tapi ya ma'syaral jin. Ya kan? Jadi di ayat surat 51 ayat 56 Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, karena memang pada sisi penciptaan itu lebih tinggi. Alasan yang kedua adalah ia merasa dirinya lebih hebat. Maka fitnah kesombongan manusia itu diantaranya adalah karena senioritas dan juga karena dia merasa lebih baik. Lihat itu kalau di kantor, yang senior kayaknya agak gimana gitu kan? Lalu pernah merasa begitu atau tidak? Atau karena ngaji ya? Coba kalau nggak ngaji itu, karena ngaji akhirnya tawadhu. Kalau nggak ngaji ya takabur kan? Jadi itulah pentingnya ngaji. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah wa azzakum. Yang kedua, karena merasa performanya lebih baik. Saya itu pernah mendapati satu kasus, Pak. Jadi waktu itu ada seorang bapak-bapak yang menemui saya. Hal yang melatari ia menemui saya adalah karena dia itu di sana. Di sana itu yang aneh, ketika anaknya itu nikah, dia nggak boleh hadir. Padahal yang nikah itu anaknya sendiri. Alasannya apa? Dia bukan darah biru. Itu ada di masyarakat kita. Jadi jangan kita membayangkan kehidupan itu seperti masyarakat yang ada di Telkom. Bahwa di luar sana ada orang-orang yang kalau kita telusuri kehidupan mereka, ada kehidupan mereka yang sangat aneh. Jadi untuk urusan ini darah biru, ini darah merah. Kalau kita kan darahnya darah merah atau ya kan? Itu gara-gara darah biru, ini dia darah merah, nggak darah biru, itu nggak boleh. Waktu itu sempat nyala-nyalain saya juga, Ustaz kenapa nggak nyinggung-nyinggung terkait dengan masalah kesamaan manusia di sisi Allah di masjid, kenapa itu nggak dibahas sehingga saya jadi korban. Ya yang seperti ini kan pasti banyak yang mengupas lah. Cuma memang masalahnya yang melakukan itu jarang ke. Saya ingin kasih contoh, orang yang merasa hebat itu bisa karena faktor keturunan, bisa karena faktor materi. Itu kalau orang punya keimanan itu pasti beda dengan mereka yang tak punya iman. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW, kalau saya sebut Bapak Ibu sekalian pasti tahu, yaitu sahabat Rasul yang bernama Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat yang paling kaya.
Tapi dengan kekayaan yang ia miliki dan bahkan ketika ia meninggal, itu tidak ada seorang sahabat pun yang melampaui aset yang beliau miliki. Itu 6 triliun, bukan 6 triliun, 6 triliun setelah dikonversi dalam rupiah. Tapi apa yang terjadi? Ia hidupnya dengan masyarakat biasa, berbaur dengan masyarakat, ada pengajian yang ikut, Masya Allah. Tapi di Telkom saya kira cukup bagus. Di beberapa masjid itu, di instansi-instansi masjid itu, pejabat itu kalau ikut pengajian dengan pegawai itu nggak mau. Ya harus ada pengajian untuk level GM, ya kan, direktur gitu. Tapi di sini sih insya Allah Pak, gitu ya. Insya Allah. Iya. Sekalipun tidak semuanya. Saya juga sempat ngajar rutin di salah satu instansi pemerintah di Bea Cukai Tanjung Priok. Itu orang nomor satunya kalau ada pengajar ngaji. Jadi itu yang benar sebenarnya. Saya ngajar di beberapa instansi pemerintah dan BUMN itu kan cukup banyak sebelum pandemi. Jadi saya agak tahu lah dinamisasi yang ada di perusahaan, di instansi pemerintah. Jadi banyak mereka ketika jadi pegawai biasa itu masih rajin-rajin. Jadi kalau nanti di instansi pemerintah mulai eselon 4 itu ngaji ya seperti puasa Daud. Pekan ini hadir, pekan depan hadir, pekan depannya hadir, pekan depannya nggak hadir. Nanti kalau eselon 3 itu beda lagi gitu. Eselon 3 itu sudah mulai ngajinya 1 bulan sekali. Kalau eselon 2 itu nggak berbahaya, kayaknya nggak ngaji. Padahal godaannya itu semakin tinggi itu semakin berat atau semakin ringan? Jadi godaannya kalau eselon 4 kan mungkin tidak sampai ratusan miliar kan. Tapi kalau sudah eselon 2, eselon 1 kan godaannya miliaran, ratusan miliar. Itu kalau tidak punya imunitas yang kuat, wah itu bahaya. Nah, qala ana khairun minhu khalaqtani min nar. Ini alasan engkau ciptakan aku min narin dari api maksudnya, dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia yaitu Adam min tin, dari tanah. Dari tanah. Jadi ia membedakan, mengkomparasikan antara api dan tanah. Itu api dipandang lebih baik, maka ia tidak layak untuk tunduk kepada Adam yang dari asal muasalnya dianggap tidak lebih baik dari asal muasal penciptaan iblis. Itu sekali. Jadi ini ada satu pelajaran yang sangat menarik, bahwa kenapa nanti pada akhirnya iblis itu diusir dari surga. Satu diantaranya adalah kesombongan. Sombong itu sombong itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang meletakkan terminologinya. Apa itu sombong? Kata Rasul, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Apa yang biasanya menjadikan orang itu meremehkan orang lain? Apa Pak? Ya, karena faktor jabatan, faktor harta, faktor kecerdasan, ya kan, faktor performa, ya kan, faktor keturunan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menjadikan manusia biasanya sombong. Tadi kita sisi, apakah itu semua abadi? Kan tidak. Orang kaya raya, lalu Allah kemudian balik menjadi miskin raya, mungkin ada. Iya kan? Itu terlalu mudah bagi Allah SWT. Orang punya aset ya mungkin nilainya miliar. Pulang-pulang nggak ada semuanya. Karena apa? Rumahnya mengalami kebakaran. Pas waktu itu mobilnya ditinggal di rumah Pak. Ya kan? Ketika naik ke kantor, naik gokar atau dijemput
dijemput driver perusahaan. Banyak di rumah kebakaran, ada konslet, jaringan listriknya, instalasi listriknya udah habis. Ada atau tidak begitu? Ada juga. Ada juga. Jadi inilah yang menjadikan jangan orang itu merasa sombong dengan harta. Dengan ilmunya nggak boleh. Kalau Allah ingin menghilangkan daya ingat seseorang itu terlalu gampang. Saya ingin cerita sedikit. Ada teman saya, dia hafal banyak kitab, hafal kitab Alfiyah, hafal ayat-ayat Quran itu banyak sekali berjus-jus. Apa yang terjadi? Ternyata ia sempat mengalami stroke dan yang keserang adalah sel syaraf daya ingatnya itu hilang. Untuk merecovery, untuk memulihkan itu terus. Apalagi kecantikan, ketampanan. Oh itu kalau Allah ingin menghilangkan gampang. Coba bapak-bapak, ibu-ibu sekalian cermati teman-temannya waktu dulu di SMP, teman-temannya di SMA. Itu kan selalu biasanya ada yang paling ganteng, ada yang paling cantik. Iya kan? Tapi bisa jadi hari ini bapak-bapak jauh lebih ganteng dari temannya, ibu-ibu jauh lebih cantik dari yang dulu mungkin menjadi idola di kelasnya. Karena takdir hidupnya nggak baik, kekurangan ekonomi, Pak. Kekurangan ekonomi itu bisa mengubah wajah. Betul atau betul? Kayaknya macam ngaku kan? Iya kan? Jadi saya kira kita punya pengalaman itulah. Lihat teman-teman kita dulu. Ada yang dulu biasa-biasanya malah setelah itu malah ganteng gitu kan. Ada yang dulu biasa-biasa malah kelihatannya lebih cantik dari dulu. Ada kan? Karena kecukupan ekonomi gitu. Jadi itu terlalu mudah bagi Allah SWT. Begitu juga aspek-aspek yang baik. Kita masuk ayat yang 13. Biar nanti nggak terlalu lama di ayat ini. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhrus innaka minas sabirin. Qala ilka. Ini yang berkata siapa? Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Fahbit minha. Turunlah kalian dari atau keluarlah kalian dari, yaitu dari. Ini Allah bilang sama siapa dulu? Sama iblis. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan begini. Yaqulu ta'ala mukhatiban li iblis bi amrin qadariyyin qadim. Jadi Allah ini sedang berbicara terhadap iblis. Apa perintahnya? Fahbit minha, keluarlah minha dari, yaitu dari. Kenapa diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk keluar dari surga? Bisa babi isyani kali amri, disebabkan karena kemaksiatan kamu terhadapku. Disuruh hormat sama Nabi Adam tapi malah enggak. Makanya biasanya ini kaidah ada punishment itu kan juga akhirnya kita duplikasi juga kan. Di perusahaan ada pegawai-pegawai yang nakal, akhirnya dimutasi atau dicopot lagi. Ada tahapan-tahapannya lah biasanya kan. Itu Allah juga buat punishment. Iblis yang ia tidak mau tunduk terhadap aturan Allah, maka ia kemudian disuruh keluar dari surga. Wa khurujuka an ta'ati fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Jadi keluar kamu dari ketaatanku. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha, maka enggak patut bagi kamu itu berbuat sombong di dalam surga. Dalam sombong, dalam surga. Jadi itu istilahnya. Fama yakunu, maka tidaklah adalah bagi kamu antatakabbaru fi aku sombong di dalamnya. Fakhrus, maka keluarlah. Innaka minas sabirin, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang kecil, orang-orang yang hina. Nah sekarang ketika itu yang terjadi, iblis mengajukan permohonan.
izin Iblis mengajukan proposal. Nggak tahu proposalnya waktu itu ditulis atau langsung ngomong. Tapi di sini dikatakan qala, ia berkata, Iblis berkata, apa kata Iblis? Andirni, tangguhkan aku. Ini lazimnya kita makhluk Allah kan semuanya meninggal kan? Ya kan, meninggal kan? Tapi ini yang minta sama Allah, tangguhkan aku ila yaumi yub'atsun, sampai hari yub'atsun mereka itu dibangkitkan. Jadi nanti Bapak sekalian, setelah kita mengalami kehidupan pertama, ini kan kita semua sedang mengalami kehidupan pertama. Setelah mengalami kehidupan pertama, nanti ada kematian kedua. Kalau Bapak Ibu lihat dalam surat 2 ayat 28, itu traveling manusia menuju ke Allah itu kan dibagi jadi 5, atau fasenya ada 5. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyaakum tsumma yumeetukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian itu bisa kufur kepada Allah padahal kalian itu asalnya mati. Ini hasil kematian pertama. Kematian pertama adalah ketidakberajaan kita. Fa'ahyakum, lalu ya Allah hidupkan kalian. Ini namanya kehidupan pertama. Yang ini sedang kita jalani. Ini saya nggak nakut-nakuti Bapak Ibu ya. Saya mentak saya sudah tua. Ya saya sudah tua juga. Maka dikatakan bahwa kehidupan manusia pada fase kehidupan pertama, kata Rasulullah SAW, itu durasi waktunya antara 60 sampai 70. Amal ummati baina sittina sanatan ila sab'ina sanatan. Jatah rata-rata usia umatku itu antara 60 sampai 70. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah sedih. Oh gitu, saya tinggal dikit lagi. Jadi masalahnya itu kan bukan masalah kematian yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan itu kita punya bekal atau tidak menghadapi itu kan. Cuma orang-orang yang punya bekal kematian itu enteng Pak. Jadi kita ini kenapa berat mati, berat meninggal? Karena kita merasa bahwa zat, jadi bekal kita itu kurang. Kita masih merasa kalau nanti ada proses auditing amal, ada proses penimbangan amal, itu yang dominan itu kebaikan kita atau keburukan kita. Itu yang kita masih ragu, Pak. Coba nabi-nabi Allah, coba kekasih-kekasih Allah itu meninggal itu enteng, Pak. Urusan meninggal itu enteng. Yang berat adalah ketika kita merasa bahwa amal kebaikan kita itu justru mengalami defisit, bukan mengalami sukses. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian gimana? Masih cemas, masih takut dengan kematian atau biasa-biasa saja? Halo. Nah, kalau biasa-biasa saja kayaknya amalnya udah banyak itu. Tapi kalau masih cemas, masih takut, berarti dosanya masih banyak itu. Itu sekali. Makanya para kekasih-kekasih Allah menghadapi kematian itu enteng sekali. Enteng sekali, Pak. Karena apa? Kematian justru itu adalah prolog mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah yang sebenarnya. Karena apa? Ketika nanti manusia berada di alam barzakh atau berada di alam kubur, itu sudah ada yang namanya nikmatul kubur dan sudah ada yang namanya azabul kubur. Kalau orang-orang soleh, orang-orang yang amalnya surplus, itu sih insya Allah mereka mendapatkan nikmatul kubur. Ya kan? Makanya orang-orang alim itu, masya Allah, ada yang pernah berkata, jelas-jelas menikah. Apa itu saya di dunia ribet semuanya, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Akhirnya memilih kematian dan Allah itu akhirnya kabulkan pilihan kematiannya karena ia ingin tenang di sisi Allah Subhanahu. Jadi Bapak Islamiah ini terkait dengan kematian. Nah, baru setelah itu nanti ada yang disebut dengan kehidupan kedua. Kehidupan kedua itu dimulai dengan peristiwa yang disebut dari ayat yang ke-14, yaitu Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan.
Dan hari kebangkitan itu Bapak Ibu sekalian, nanti seperti apa performa manusia paralel dengan kualitas dan kuantitas ibadah dan amal soleh. Nanti Bapak Ibu ini wajahnya itu beda-beda. Wajahnya itu beningnya beda-beda. Yang menentukan apa? Baca Qurannya misalnya. Kalau yang baca Quran one juz dengan baca Qurannya satu hari satu halaman, kira-kira nanti cerahnya cerah mana Pak? One juz. Tapi Bapak Ibu one juz atau masih satu hari satu halaman? Pengennya cerah, tapi malas baca Quran. Kita ini kan suka nakal Pak. Pengen dapat nikmat dari Allah, ibadahnya nggak mau gitu. Ya mau tapi minimalis gitu. Inilah mindset yang harus kita buka. Ya harus kita buka. Ya kita ingin mendapatkan fasilitas maksimal di akhirat, maka amal kita di dunia juga jadi hari kebangkitan. Nah setelah hari kebangkitan nanti ada yang namanya Yaumul Mahsyar, hari perhimpunan internasional. Jadi kalau hari ini ada manusia, itu ada satu riset bahwa populasi manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari ini itu ada sekitar 100,8 miliar manusia. Berapa Bapak Ibu? Berapa jumlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari ini? 100,8 miliar. Ada yang meriset seperti itu. Yang namanya riset bisa benar bisa. Yang sekarang sama kita kan 7,8 miliar. Nah itu nanti sampai yang mereka hidup hari kiamat sampai hari tahu nanti dihimpun di satu tempat namanya mahsyar. Itu hari yang sangat dahsyat sekali. Dan nanti mereka dihimpun dalam keadaan tidak beralas kaki, dihimpun tidak berkain, artinya telanjang bulan, dan mereka tidak berkhitah. Itu yang menginformasikan adalah Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah. Beliau sempat bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasul bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan." Manusia itu kelak akan dihimpun oleh Allah pada yaumul mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dan dalam keadaan tidak berkhitah. Ummul Mukminin Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa, yang dihimpun itu laki-laki dan perempuan?" Apa jawaban Rasulullah SAW? Iya, laki dan perempuan. Nah, pertanyaan dari Ummul Mukminin Aisyah ini mewakili pertanyaan kita. Karena di situ banyak artis atau tidak? Banyak artis. Maka kemudian Aisyah bertanya, ayat dulu ba'duhul ba'd, akankah sebagian dari mereka itu akan melihat aurat lawan jenisnya? Kata Rasulullah. Kenapa? Al-amru asyaddu min hada, karena urusan manusia pada waktu itu lebih dahsyat, lebih besar dari hanya sekedar melihat aurat lawan. Kita maaf ketika satu saat mengalami musibah yang sangat berat. Itu kan banyak orang-orang yang melawat kita, ya kan, ke rumah kita. Kita terhadap orang-orang yang datang itu kadang-kadang kita nggak melihatnya, nggak merasa orang itu hadir, padahal mereka sangat memperhatikan kita. Karena kita sedang mengalami kepanikan. Apalagi itu adalah nanti jelang-jelang di mana kita harus mengalami apa yang disebut dengan hisab, proses auditing amal. Kita mengalami yaumul mizan. Kita mengalami nanti ada yang namanya sirat jembatan. Jembatan inilah yang nanti akan mengantarkan kita ke dalam surga. Tapi insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Ya karena apa? Kalau yang ngaji gak masuk surga, bagaimana ya gak ngaji itu kan? Sosok ngaji gak masuk surga, Bapak Ibu, insya Allah masuk surga. Jadi itu ada yang disebut dengan yaumul ba'ts. Jadi kematian pertama, kehidupan pertama, kematian kedua, kehidupan kedua, kemudian fase tsumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya turja'un, kalian dikembalikan. Itu adalah fase al-jannatu wan nar, surga dan neraka Allah SWT. Nanti kapan-kapan kita membahas tentang tema-tema tentang surga. Ya, nanti kita atau nanti pertemuan yang akan datang bahas tentang surga.
Nah, nanti yang akan datang, ya nanti setelah surganya habis bahas tentang neraka. Biar kenal tentang surga dulu lah nanti. Setelah surga selesai. Oke, saya lanjutkan. Kenapa Bu? Oh enggak, salah. Surga dulu baru neraka. Karena dalam konsep dakwah itu at-tansyir qoblatan, membahagiakan dulu, jangan ditakut-takuti dulu. Itu nggak boleh Bu. Makanya ibu-ibu kalau dakwah ngajak orang itu jangan ditakut-takuti dulu. Orang kalau ditakut-takuti dulu itu biasanya nggak mau gabung sama kita. Tapi bahagiakan. Setelah bahagia diberi penjelasan. Nah, itu nanti baru ditakut-takuti dulu. Jangan ditakut-takuti dulu. Itu nggak boleh Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, proposal yang diajukan, yang dibuat oleh iblis dengan ia minta ditangguhkan tetap hidup sampai hari kebangkitan sampai yaumul qiyamah, itu direspon oleh Allah atau tidak? Ternyata direspon. Qala, ia berkata, Allah berfirman, innaka sesungguhnya kau minal mundzirin, termasuk yang ditangguhkan. Kenapa? Karena yang ditangguhkan itu tidak hanya dari kalangan jin yang namanya iblis. Kan ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang meninggalnya nanti, sekarang masih hidup. Kalau pensiun dini repot. Malaikat Jibril itu kan masih hidup atau enggak? Halo? Masih. Malaikat Israel masih atau tidak, Pak? Masih. Kalau malaikat Israel kita proposal pensiun dini, nanti nggak ada yang meninggal. Roket dan Atin juga masih hidup. Kalau dia meninggal nggak ada yang nyatet. Makanya kata yang digunakan oleh Allah itu minal mundzirin, di antara yang ditangguhkan. Minnya di dalam ayat ini, kalau dalam ilmunya santri disebut min litab'id, yang memiliki fungsi sebagian. Di antara yang ditangguhkan. Nah, sekarang setelah itu jawab sekalian di ayat yang berikutnya. Ini ayat yang ke-16 dan ayat ke-17 yang ingin saya fokus di sini. Qala, ayat 16 ya. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Qala, ia berkata, siapa yang berkata ini? Iblis. Tapi Quran ini semuanya yang berfirman adalah Allah. Itu nanti ada dalam kajian ilmu ulumul Quran, namanya babul khitab, bab pembicaraan, itu ada juga. Ini katanya Quran yang mengatakan Allah, tapi ini kan qala fa bima await, ia berkata, iblis berkata, loh gimana sih gitu? Ini yang berfirman tentang Allah, tetap Allah, tapi memotret fenomena yang terjadi pada iblis. Jadi biar gak salah dalam memahami. Fabima aghwaytani, maka disebabkan karena engkau telah menghukum aku sesat. Jadi akhirnya Allah itu menghukum iblis ini sesat. Ya kan? La aqudanna, sungguh benar-benar aku halangi lahum terhadap mereka. Ya kan, terhadap Nabi Adam dan Bani Adam dan anak keturunan Adam. Jadi Bapak Ibu ini semuanya yang hadir keturunan para Nabi, Pak. Yaitu Nabi Adam alaihis, keturunan Nabi semua. Kita semuanya keturunan. Nah, la'aqudanna itu asalnya berasal dari kata qa'ada. Qa'ada itu artinya duduk. Kita akan dibuat duduk. Kita dihalang-halangi untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Saya kira kita semua punya pengalaman bagaimana beratnya ketika kita ingin menghadirkan ketaatan kepada Allah. Ya kan, berat atau enggak? Masya Allah, malam-malam lagi sholat malam, patuhnya luar biasa. Pernah kalau sekali di sholat malam, apalagi kelas maaf itu, pas lagi sholat malam tiba-tiba di luar itu hujannya deras, potennya menyambar-nyambar, dan kemudian listrik mati, Pak. Pas juga kemarin tetangganya depan rumah ada yang meninggal dunia. Itu yang menjadi pertanyaan saya, kalau kita kira-kira lanjut sholat malam atau lanjut ke Pulau Kapoy? Halo.
Lanjut sholat malam ya, alhamdulillah. Berarti pengajiannya berhasil Pak. Pengajiannya berhasil. Tapi lanjut ke Pulau Kapal, pengajiannya gagal. Masya Allah begitu. Kita lagi baca Quran, waktunya luar biasa. Kita lagi ngaji, waktunya luar biasa. Kaki itu sudah dipijat-pijat itu masih ngantuk juga. Masya Allah. Kepala itu dipegang-pegang kok masih ngantuk. Tapi anehnya pengajian selesai, surganya luar biasa. Maaf, pernah gak Bapak Ibu mengalami seperti itu? Masya Allah. Jangan benar kan? Benar itu, memang yang dikatakan Quran itu gitu. Iya, iblis itu akan menghalangi kita, Bani Adam, untuk berada di jalan yang lurus, berada di jalan ketaatan kepada Allah. Itu berat. Mau infak agak banyak, ternyata ada teman kita yang miskol. Ada teman yang kita yang miskol, ternyata kita telepon balik pulsa kita habis. Iya kan? Mau infak 100.000 pulsa habis. Yang menjadi pertanyaan, tetap 100.000 atau dibagi dengan pulsa? Itu iblis, pinternya luar biasa. Pernah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Masya Allah, Masya Allah. Hati-hati. Maka inilah pentingnya kita sadar terhadap manuver yang dilakukan oleh iblis. Iblis itu luar biasa. Ia akan menggunakan banyak cara. Nah, ini cara-caranya itu ada 4 cara. Jalan iblis dalam menggoda manusia itu ada 4. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya carikan penafsirannya Imam Ibnu Katsir ketika beliau mengatakan min an aymanihim itu apa, an syama'ilihim itu apa, an aydihim wa an khalfihim itu apa. Perhatikan ini. Tsumma la'atiyannahum, kemudian sungguh benar-benar aku datangi mereka, yaitu manusia dari kalangan Bani, min baini aydihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka, wa an ayman, dan dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Yang pertama adalah spirit iblis di dalam menggoda manusia dengan multi manuver. Itu yang luar biasa. Karena mereka menggoda dengan punya spirit yang sangat luar biasa. Kita menghalonya juga harus semangat, Pak. Pokoknya kalau kita mau jatuh sama maksiat, iblis, saya harus lawan. Jangan sampai saya kalah. Dengan apa? Min baini, dari arah depan. Qala Ali ibnu Abi Talha. Ali bin Abi Talha berkata, Ali bin Abbas dari sahabat Ibnu Abbas, summa la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian aku akan datangi mereka, benar-benar datangi mereka dari arah depan mereka. Apa maknanya? Usyakkikuhum fi akhiratihim, aku akan ragukan mereka manusia terhadap kehidupan akhirat mereka. Gak ada itu yang namanya surga, gak ada itu yang namanya neraka, gak ada itu yang namanya hari kebangkitan, gak ada yang namanya hari kiamat, gak ada itu yang namanya hari perhitungan amal, itu gak ada. Dan pernah justru kadang-kadang ketika kita bicara tentang peristiwa-peristiwa masa depan, dianggap kita sebagai peramal masa depan. Itu hanya keramalan, gak benar. Itu berarti kalau kita mendapatkan keraguan terhadap peristiwa-peristiwa yang kiamat dan bahkan kita ragu, berarti kita sudah terperangkap dengan apa? Manuver iblis yang pertama, digoda dari arah. Dan ini sangat bahaya. Implikasi ketidakyakinan kita terhadap akhirat, implikasi dari ketidakyakinan kita terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat dan selanjutnya sampai manusia masuk ke dalam surga dan neraka, itu bahaya sekali. Kenapa kita bisa meminimalisir kemaksiatan kepada Allah? Karena kita percaya nanti ada yang namanya hisab. Ya kan? Halo?
hisab Allah, ada perhitungan Allah. Jadi apa yang kita lakukan semua itu terekam secara baik, direkam oleh malaikat raqib dan insyaallah. Bahkan kalau nanti Bapak Ibu sekalian buka surat yang ke-18, surat Al-Kahfi ayat 49, itu nanti banyak orang-orang yang kaget ketika amalnya itu ditunjukkan. Jadi ayat-ayat tentang ditunjukkannya kita terhadap semua yang kita lakukan di muka bumi ini, ketika peradaban manusia itu belum maju, itu memang agak susah dicerna. Tapi ketika peradaban manusia sudah maju, itu menjadi sangat mudah. Hari ini apa yang kita lakukan, ya kan? Itu kan terekam baik, karena Pak Imam ya benar. Iya kan? Itu kan terekam dengan baik. Nah, bapak-bapak waktu ngaji seperti apa, ya kan? Serius ngajinya atau agak ngantuk-ngantuk dikit. Nah, kira-kira kerekam atau tidak? Ini 10 tahun yang akan datang, itu kita bisa lihat lagi atau tidak? Bisa kita lihat. Itu manusia. Itu baru Pak Imam. Masya Allah, itu baru Pak Imam. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya malaikat, yang malaikat itu diperintahkan untuk merekam semuanya. Ya, ada CCTV. Sudah lihat ayatnya di surat yang ke-18 ayat yang ke-40. Allah katakan begitu. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kalau bisa ayat yang ada dalam surat Al-Kahfi itu dihafalin. Tapi ini tergantung kebiasaan kita. Nah, mungkin ada di antara kita yang hafal surat Al-Kahfi. Jadi silahkan baca surat Yasin, silahkan baca surat Al-Kahfi, itu nggak ada larangan. Cuma memang kalau baca surat Yasin itu longgar, kapan saja. Tapi kalau surat Al-Kahfi itu ada riwayat yang ditekankan oleh Rasul, baca surat Al-Kahfi di hari. Bahkan kalau saya sering katakan itu anak-anak muda itu malam minggu biar gak keluyuran kemana-mana, suruh baca Yasin. Malam minggu keluyuran, jelas kan? Baca surat Yasin. Jangan malam Jumat itu baca surat Al-Kahfi. Masya Allah. Karena terbiasa membaca surat Al-Kahfi sampai hafal. Ada seorang ibu-ibu ya dia hafal surat Al-Kahfi karena pasti hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Masya Allah, Masya Allah. Jadi di usia-usia yang seperti ini, saya selalu berpikir kalau kita bisa menjadikan satuan-satuan waktu kita menjadi waktu yang produktif. Ada kesempatan waktu hafal juz 30, manfaatkan baik. Jadi ini Ustaz ya, bahwa di ayat itu Allah katakan wa wudi'al kitab, dan kitab itu diletakkan. Kitab itu maksudnya adalah rapor yang berisi tentang amalan-amalan kita di Fatarul mujrim, maka engkau akan melihat orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan dosa. Musyfiqina mimma fi, itu mereka akan takut apa yang ada di dalamnya. Wa yaqulu, dan mereka berkata ya wailatana, alangkah celakanya kami, ma li hadzal kitab, ini kitab apa ini, catatan amal apa ini, la yughadiru saghiratan, ia tidak meninggalkan yang kecil, wala kabiratan, apalagi yang besar, illa ahsaha, melainkan ia menghitung. Ada semuanya Bu. Jadi tadi bapak-bapak sekalian, hadirnya jam berapa itu tercatat baik. Sekalipun maaf, bisa jadi ini pengurus gak absen, tapi sudah diabsen oleh Allah Subhanahu. Iya kan? Nanti pulangnya jam berapa? Nah, itu juga ada catatan semuanya. Pulang duluan atau sampai akhir? Nah, itu ada catatan semuanya. Ini saya nggak nyindir. Saya nggak nyindir. Kadang-kadang karena ada urusan kan jam 10 lah. Insya Allah sudah dapat niat dari awal sampai akhir ngajinya. Karena ada urusan ini kan nggak apa-apa kan? Iya kan? Jadi itu sekali. Dan kemudian mengatakan Allah katakan wa wajadu ma amilu hadira,
mereka mendapati apa yang mereka lakukan itu hadir. Artinya ada semua, ada dalam Ramadan itu. Lalu Allah closing ayat itu dengan mengatakan wala yadlimu rabbuka ahadan, dan Tuhanmu tidak berbuat zalim kepada seorang. Yang ngaji tetap dicatat ngaji, yang nggak ngaji tetap dicatat tidak. Cuma sok nggak ngaji tetap ngaji. Itu istilah. Oke, saya lanjutkan ayatnya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim ay usyakkibuhum fi akhirati wa min khalfihim, dan dari belakang mereka ay uraqqibuhum fi dunyahum, aku akan buat senang mereka dalam urusan dunia. Ini yang terjebak dari arah belakang ini banyak atau duanya yang suka dunia dengan alasan cinta dunia. Akhirnya apa? Maghribnya lewat. Masih ingat baru sekalian ketika dulu masih aktif? Ya kan? Tapi insya Allah di sini maghribnya insya Allah lulus semua. Tapi ada saudara kita pas dapat penempatan di Telkom Jakarta Selatan, tinggalnya di Rawalumbu, tinggalnya di Pekayon, pulang dari sana jam 5. Itu kira-kira sampai di Pekayon, sampai di Rawalumbu jam berapa? Ada yang mengatakan jam 7, ada yang mengatakan setengah 8. Pertanyaan saya, kalau dari sana jam 5 sampai rumah jam setengah 8, itu maghribnya di mana? Maghribnya di mana? Iya kan? Mampir dulu, mestinya harus mampir. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, antara yang mampir dengan langsung pulang, banyakkan yang mana? Itu karena apa? Terlalu cinta terhadap dunia, cinta terhadap pasangan hidup, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, cinta sama rumah. Apalagi kalau rumahnya baru direnovasi, itu cepat pengen pulang. Masya Allah, Masya Allah. Itu Bapak Ibu sekalian, yang kita harus hati-hati. Itu manuver iblis dari belakang kita diciptakan. Pintunya macam-macam. Ini bukan berarti kita ini nggak boleh cinta dunia. Boleh, tapi jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah. Sahabat Rasulullah SAW yang kaya-kaya, tapi mereka tidak terfitnah. Ada sahabat Sa'ad bin Ubadah yang ia kaya raya, minta sama Allah itu selalu gak mau minta yang sedikit. Ya Allah, berikan kami yang banyak ya Allah, biar nanti saya bisa berbuat baik kepada para du'afa. Itu setiap hari setelah dikasih kaya oleh Allah, setiap hari ngasih makan 80 orang yang lemah, yang miskin, terutama mereka yang tinggal di Masjid Nabawi, namanya di kawasan Suffah. Maka disebut ada Ahlus Suffah. Itu ada sekitar 300 sampai 400 sahabat Rasul yang tinggal di Suffah. Mereka fokus ngaji. Kalau sahabat-sahabat lain kan ya ikut perang bersama dengan Rasul, tapi ini khusus ngaji. Mereka fokus ngaji, dan salah satu tujuannya adalah untuk merawat baik-baik keilmuan Islam. Nah, ketuanya namanya sahabat Abu Bakar. Dari mereka mana mereka makan? Mereka makan itu dari para muhsinin. Tapi mereka rata-rata itu adalah mahrum, orang-orang yang mahrum. Ada sa'il, ada mahrum. Sa'il itu orang miskin yang suka meminta-minta. Mahrum itu orang miskin, tapi karena ia ingin menjaga kehormatan dirinya, ia tidak minta-minta. Itu para sahabat itu unik juga. Sebenarnya pengen minta, tapi beliau kan punya harga diri, gengsi. Jadi kalau sahabat Abu Hurairah itu cara kalau beliau ingin mengingatkan beliau itu butuh, itu pura-pura tanya. Tapi sahabat yang ditanya itu rata-rata nggak tahu. Jadi sahabat Abu Hurairah itu kalau tanya sama sahabat Abu Bakar, itu yang diinginkan. Nanti Abu Bakar itu tahu bahwa ini beliau dalam kondisi lemah, sedang membutuhkan makanan. Tapi Abu Bakar nggak nyambung. Sahabat Umar juga nggak nyambung juga. Tapi ketika datang kepada Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Rasul paham. Jalan Rasul tanya, udah makan dulu ayo ke rumah, saya ada kurma itu.
Jadi kalau ada orang yang tanya, itu juga kita harus tahu betul. Ini tanya beneran atau ada ujang di balik papan? Itu sahabat Abu Hurairah sebenarnya minta dibantu oleh sahabat, tapi sahabat ini gak nyambung juga. Kan tidak semua sahabat menguasai ilmu psikologi kan? Tidak semua sahabat. Makanya ilmu psikologi itu juga dikaji, Bang. Ada ilmu namanya ilmu nafs. Dan termasuk seorang ulama yang rajin mengkaji ilmu psikologi itu adalah Imam Syafi'i. Ada penjelasan tentang Imam Syafi'i di dalam mempelajari ilmu psikologi itu, Bapak Ibu? Sudah atau belum? Satu saat Imam Syafi'i itu belajar ilmu psikologi. Setelah beliau tuntas dan beliau mendapatkan tentang ciri orang yang pelit. Udah, ini nggak usah saling lihat satu dengan yang lain. Tapi ini syaratnya orangnya belum ngaji, Pak. Kalau ngaji udah hilang. Ya kalau ngaji udah hilang. Jadi di dalam ilmu psikologi ini kalau sekali lagi orangnya belum ngaji ya. Kalau ngaji sih insya Allah ada. Ciri orang yang pelit itu dahinya cenong. Dahinya cenong. Tapi itu kalau ngaji insya Allah ya. Jadi cenong. Maka apa yang terjadi? Satu saat Imam Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu satu saat melakukan perjalanan. Dan ketika beliau melakukan perjalanan masuk waktu malam, akhirnya ia harus menginap di rumah warga dan minta izin. Apa yang terjadi? Dia kaget, ternyata yang punya rumah itu dahinya cenong. Dia masuk mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini takdirnya, kenapa orangnya ini dahinya cenong? Ini pasti orang pelit. Tapi Imam Syafi'i terkagetkan, ternyata yang punya rumah ini baik sekali. Dikasih kamar yang paling bagus, nanti makanannya dikasih yang paling, pokoknya menunya sangat enak sekali, dan layanannya juga prima. Sampai beliau hampir membakar kitabnya. Jadi apa yang saya pelajari ternyata salah. Bahwa ciri orang yang cenong itu bukan selalu dia pelit. Itu mau dibakar. Tapi setelah itu terlanjur dia mau pulang. Setelah beliau pulang, izin pulang, beliau kaget. Ketika beliau mengatakan, Bapak, Ibu, terima kasih atas semuanya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, Ibu telah menjamu saya dengan sangat baik sekali. Sekarang saya minta izin pulang. Dia kaget, Pak. Ketika yang punya rumah, kamu boleh pulang, tapi kamu harus ini semuanya ini nggak gratis. Ini semuanya kamu harus bayar gitu. Jadi benar orang yang cenong itu memang orangnya pelit gitu. Itu sekali lagi kalau belum ngaji. Jadi sekali umat di bumi dunia kita dibuat suka terhadap urusan dunia. Maka hati-hati dengan dunia. Silahkan kuasai dunia, tapi cukuplah di tangan, jangan sampai masuk ke dalam dunia. Jangan masuk ke dalam dunia. Karena dunia itu baru sekali ketika telah membelenggu manusia, maka dia bisa yuhillu kulla syai'. Saya tidak usah berbicara apa yang ramai hari ini lah, yang sampai orang punya uang di berangkasnya berapa miliar. Saya nggak usah bicara tentang itu. Bapak-bapak, ibu-ibu lebih tahu. Tapi memang faktanya kemudian adalah orang-orang yang kaya raya dan mereka tidak dekat sama Allah, maka itu mereka akan terbelenggu. Tidakkah kita dapati ada orang-orang yang semula yang tinggal dekat masjid ketika masih miskin, ke masjid terus, mulai bisa beli rumah, masih rajin, mulai bisa beli motor, masih rajin, mulai bisa beli mobil, mulai malas ke masjid. Ada atau tidak yang begitu? Halo? Banyak atau banyak? Banyak juga. Tapi nanti kalau sudah mulai miskin, balik lagi ke masjid juga banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah itu wa'an aimanihim, dari arah kanan mereka.
Apa makna iblis itu? Menggoda manusia dari arah kanan mereka. Jadi kalau di dalam tafsir usyabbihu alaihim amra dini, yaitu membuat samar atas mereka terkait dengan urusan agama mereka. Jadi samar itu bagi sekalian sebenarnya itu hanya menimpa orang-orang yang nggak ngaji. Tapi kalau yang ngaji karena punya struktur ilmu yang baik, insya Allah semuanya jelas. Karena Rasul katakan al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umur mustasyabih, dan di antara keduanya itu ada hal-hal yang samar, tapi itu untuk mereka yang tidak punya struktur ilmu yang baik. Dan saya ingin sampaikan begini sekalian, kalau kita menelusuri akar dosa yang dilakukan oleh manusia itu ini ada. Satu di antara yang terkait dengan kesamaran, terkait dengan kesalahan. Baru yang kedua ada tentang hawa. Jadi cara mengatasi agar kita tidak jatuh pada syubhah kesamaran, maka kita perlu menstruktur ilmu pengetahuan kita yang baik. Ngaji tafsir, selain tafsir nanti ulumul-Qur'annya, nanti ngaji hadisnya, ngaji ulumul hadisnya, ngaji fikihnya, ngaji usul fikihnya, gitu kan? Kita punya waktu banyak, mau untuk apa lagi waktu? Kita gunakan untuk belajar agama Islam agar apa? Ketika nanti ada masalah-masalah keagamaan, kita tidak jatuh pada apa yang disebut syubhah kesamaran. Jadi syubhah itu beda dengan syahwat. Kalau syubhah kesamaran itu biasanya menimpa orang awam, tapi kalau syahwat itu menimpa orang awam dan juga menimpa orang-orang yang alim. Jadi orang-orang yang pintar. Mereka yang korupsi itu orang bodoh atau orang pintar? Pintar kan mereka kan? Masa nggak tahu yang namanya korupsi haram? Orang yang tinggal maaf di LP, lembaga pemasyarakat itu, kan mereka tidak semuanya bodoh secara intelektual. Mereka orang-orang pintar. Kenapa mereka melakukan itu? Karena hawa nafsu. Ya kan? Karena hawa. Apa mereka tidak tahu kalau LGBT itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Tapi ada juga kan yang suka dengan maaf yang satu jenis kan? Karena apa? Itu karena syahwat, karena hawa. Maka selalu saya sampaikan, agar kita tidak jatuh kepada syubhah seperti itu, kita harus tahu. Apalagi sekarang lagi ramai tentang LGBT kan? LGBT itu bahaya sekali, dan kita para orang tua, para ayah, para kakek, para nenek, para ibu-ibu itu harus tahu. Karena memang kalau di dalam ilmu psikologi dan dalam ilmu kedokteran, anak laki-laki itu punya dua potensi. Ada potensi kelaki-lakiannya, tapi kadang ada sedikit potensi perubahan. Maka kalau dalam ilmu psikologi dan ilmu kedokteran itu mereka membuat satu rumusan dengan pola indeks. Indeksnya paling besar laki-laki itu 6, paling kecil 0. Jadi rumusan laki-laki itu ada yang memang kelaki-lakiannya itu utuh yaitu 6, dan kemudian keperempuanannya itu 0. Tapi ada juga laki-laki yang potensi kelaki-lakiannya indeksnya itu 5, tapi ada keperempuannya itu 1. Maka kadang-kadang ada laki-laki yang agak kegelit-gelitan. Laki-laki kok genit itu? Ada atau tidak ini? Nah, itu ada potensi itu keperempuanan. Tapi ada yang lebih parah lagi, Pak. Ada yang potensi kelaki-lakiannya 4, tapi potensi keperempuannya itu 2. Ya kan? Itu mereka yang suka di jalan-jalan malam-malam itu kan. Masya Allah. Yang kadang-kadang itu mereka nggak tahu pusat lagi jalan di lagi lewat dipanggil-panggil juga, Pak. Tapi kan mereka nggak tahu kalau yang lewat itu ustaz kan. Ini kan pengalaman Pak Imam. Jadi ada juga yang kemudian potensi kelaki-lakiannya itu 50-50, Pak. Kelaki-lakiannya 3, keperempuannya 3. Ini yang cenderung bisex, yang laki-laki itu. Nggak usah kita sebutkan namanya. Jadi itu yang laki-laki itu punya kecenderungan kelaki-lakian dan keperempuan. Suka laki-laki mau perempuan. Nanti ada yang sebaliknya, ya kan? Bahkan ada yang ekstrim, kelaki-lakinya 0, keperempuannya utuh 6. Ini yang direkomendasikan
kalau dalam ilmu kedokteran melakukan apa yang disebut dengan padahal dalam agama kan tidak boleh. Nah, itu dalam ilmu kedokteran dan ilmu psikologi, kalau itu sudah terdeteksi sejak dini, insya Allah mudah itu disembuhkan. Ada pendekatan psikologis, ada pendekatan medis. Nah, inilah pentingnya kita hadir di majelis ilmu seperti ini. Kenapa LGBT itu terlarang, Pak? Karena itu berlawanan dengan tujuan syariat Islam. Apa tujuan syariat Islam? Itu ada 5: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Kalau laki nikah sama laki, perempuan nikah sama perempuan, ada keturunan atau tidak? Maka yang terjadi itu akan mengganggu sekali eksistensi dan mengancam sekali eksistensi manusia di muka bumi ini. Kan nanti tidak ada keturunan kan? Dan bumi ini kan akhirnya nanti pelan-pelan kalau dia yang meninggal dunia kan nggak ada penghuninya. Itulah kenapa dalam Islam itu jadi hati-hati dengan cara kita jatuh pada apa yang disebut dengan syubhat. Nah, setelah itu berikutnya adalah wa'an syama'ilihim, dan dari arah belakang mereka. Nah, ini yang hati-hati. Apa yang dimaksud dengan iblis itu menggoda dari arah sebelah kiri adalah usyahilahum al-ma'asi, aku akan senangkan kepada manusia terhadap manusia. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian coba di Telkom ini adakan 2 acara sekaligus dalam waktu yang sama di tempat yang tidak terlalu jauh. Satu acara tabligh akbar yang hadir adalah pusat-pusat nasional, dan satu lagi ada acara konser dangdut yang hadir juga penyanyi-penyanyi nasional. Yang menjadi pertanyaan, nanti yang lebih banyak yang tabligh akbar atau yang konser dangdut? Kalau Bapak Ibu kira-kira hadir yang mana? Tabligh akbar atau konser dangdut? Tabligh akbar. Kalau tabligh akbarnya selesai, konser dangdutnya belum selesai, langsung pulang atau mampir dulu? Pulang dulu. Alhamdulillah pengajiannya berhasil, Pak Imam. Iya kan? Ya, Masya Allah. Saya itu kadang-kadang Masya Allah mikir, ya Allah, usia sudah 60 tahun udah mau mati, usia sudah 65 tahun, kok masih bisa-bisanya itu 17-an itu kok Masya Allah, kok masih niru kayak siapa itu, Arel atau siapa itu kayak gitu. Farel ya. Masya Allah, luar biasa Pak. Padahal umurnya kan sudah masih tangannya dilengkap-lengkuin, nanti badannya dilengkap-lengkuin. Itu kalau nanti limunya kumat gitu loh. Nah, itu kalau bisa nanti ada yang terkilir kayak apa? Kok nggak mikir gitu kan? Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian ini. Jadi kalau terkait dengan maksiat, itu iblis akan menggunakan segala manuver bagaimana kita coba cinta maksiat. Maka kalau ada kemaksiatan silakan. Itu nggak usah dikirim WA. Itu yang hadir kira-kira banyak atau dikit? Halo. Ada misalnya acara konser apalah gitu ya. Itu nggak usah ada dikirim WA itu. Kira-kira nanti yang hadir hanya dikasih spanduk 1. Itu insya Allah nanti yang hadir tetap banyak atau dikit? Oh kayaknya nggak ada yang namanya konser sepi, kayaknya nggak ada. Sama, tapi kalau pengajian sepi kayaknya banyak atau sedikit. Nah itulah manuver dari iblis. Jadi iblis menggoda dari arah kiri adalah yang dimaksud usyahilahum al-ma'asi. Kita dibuat suka, kita dibuat selera dengan kemaksiatan. Nah itu yang kita harus hati. Nah pengetahuan kita tentang manuver yang dilakukan oleh iblis ini yang menjadikan kita waspada. Ketika kita suatu saat lagi senang sama maksiat, waktu-waktu kita habiskan justru dalam hal yang tidak memberikan manfaat kepada kita sadar bahwa ini manuver iblis. Ketika satu saat kita kok cinta terhadap dunianya, kalau di usaha-usaha seperti ini kan lebih cenderung itu bersih-bersih nata tanaman dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang itu masuk ditabrak juga. Ada atau tidak? Ada juga. Nah itu yang harus kita sadari. Inilah pentingnya kenapa kita tahu manuver-manuver
kufur yang dilakukan oleh iblis. Nah, ayat itu kemudian di closing oleh Allah SWT. Iya, sering atas nama tanggung itu semuanya. Kemudian akhirnya hak-hak Allah itu ditabrak. Hak-hak Allah itu ibu-ibu misalnya pas lagi nyetrika, tiba-tiba ada azan, ada maghrib. Insya Allah kalau masih 2 atau 3 baju, insya Allah ditinggalkan atau lanjut nyetrikanya dengan atas nama tanggung, Pak. Nah, itu yang harus kita sama-sama. Baik, penutup ayat itu adalah wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak dapati kebanyakan mereka manusia adalah syakirin yang bersyukur. Saya ingin berkata begini, syukur itu maqam yang paling tinggi. Syukur sama sabar itu tinggal mana? Tinggal sabar atau syukur? Tinggal sabar atau tinggal syukur? Tinggal syukur. Imam Ibnu Qayyim itu menuntutkan begini. Ada grade tingkatan manusia ketika satu saat diuji dengan musibah. Ternyata beliau meletakkan yang paling rendah adalah mereka al-insanu baik, manusia yang lemah. Ditimpa musibah malah kamu. Ada tuh dia. Kalau orang Arab dulu melakukan apa yang disebut niyahah, rambutnya dicabak-cabak, bajunya disobek-sobek, gak menerima takdir Allah. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim itu adalah maqam sabir, orang yang sabar. Jadi terhadap musibah dia sabar, dia bisa menerima terhadap putusan itu sekalipun berat, itu orang yang sabar. Tapi maqam berikutnya, maqam di atasnya itu ada maqam namanya ar-radhi, orang yang ridho. Jadi ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia ditimpa, enggak ngomel-ngomel, enggak berat. Beda dengan orang yang sabar, menerima tapi kadang agak berat kan? Dan ini maqam yang paling tinggi adalah syakir, orang yang bersyukur. Jadi ditimpa musibah tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada satu kisah bagaimana orang yang dia selalu bersyukur apa yang ia terima. Yang baik dia syukur, yang berupa musibah dia bersyukur. Dan bahkan memang Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita ditimpa musibah, nah diuji oleh Allah dengan musibah, kita juga mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji Allah dalam segala keadaan. Nah ini ada seorang ayah dengan anaknya, dia melakukan perjalanan karena ini pada masa silam, belum ada hujan, vulkan, kendaraan dan sebagainya, akhirnya naik kuda. Tapi barangnya banyak, akhirnya apa yang terjadi? Gantian itu nanti sang ayah sama anak itu nanti yang naik. Tapi satu saat sampai di satu titik tertentu, kaki dari kuda itu retak. Maka estimasi sampai dia ke tempat yang dituju jadi mundur. Yang mestinya sampai di tempat yang dituju itu pagi hari, tapi sampainya sore hari. Tapi ketika kakinya retak, sang ayah mengatakan alhamdulillah ya ala kulli. Kalau kita misalnya pas lagi ngaji gitu kan, motor kita, mobil kita mogok, insya Allah alhamdulillah ala kulli hal, atau ngamuk-ngamuk. Itu secara teoritis memang gampang, tapi prakteknya susah juga. Masya Allah. Tadi sang ayah itu mengatakan alhamdulillah ya ala kulli, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Akhirnya apa yang terjadi? Ia sampai di tempat itu yang semula pagi sore. Tapi ia kaget ketika sampai di sore hari, ternyata apa yang terjadi? Tempat itu luluh lantah, hancur karena di pagi harinya terjadi gempa-gempa. Pernah kamu bayangkan kalau pada waktu itu dia sampai pagi hari, dia akan menjadi korban kan? Maka dilah ketika ia mendapatkan musibah, ia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, sehingga Allah memberikan pertolongan kepada ayah. Wallahu ta'ala. Saya kira ini pemirsa sekalian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Sudah jam 10:25. Silahkan masih ada beberapa waktu ke depan. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi setelah itu telanjur dia mau pulang. Setelah beliau pulang, izin pulang, beliau kaget. Ketika beliau mengatakan, Bapak, Ibu, terima kasih atas semuanya. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, Ibu telah menjawab saya dengan sangat baik sekali. Sekarang saya minta izin pulang. Dia kaget Pak, ketika punya rumah, kamu boleh pulang. Kamu harus ini semuanya ini nggak gratis, ini semuanya kamu harus bayar gitu.